Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhi kejua matahir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqarsyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering
menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur, baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga pulukuidi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku maka dari pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor teriolo tu maka dami pemali. Iyo po nak munri makukwa maka day bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kau tahu maka ada bid'ah, sitongan tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kau tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kongka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanay bani makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ya ko makaday haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade na wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya ko makaday makruh tapodani makaday makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Iya miko maka dari bid'ah tanpa maka datu neraka ya. Nah, ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji salawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkan dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan.
nasaba mega ni tau malupai wi sajarana nabitta. Iya wattun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia ni curitang apa ni ta perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta mamulai nan lupai tawe. Maka damaga akhlak nabitta maga semangat dakwah nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah. Nah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid nama Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu wali Allah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Haji Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana eko tu lo ni mak jene tawe kemudian dia mengambil airnya dia minum itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo ko tilalang namo wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada mak guru ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena puang Allah Taala nasabari pedek mabela ku pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'e mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur.
Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepak tak tambah meto tepak pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setek 2 wani sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Deka akan nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komate kak. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya miko tolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang, ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuli anak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama, artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya gurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dega ada lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang
pengantin baru, magi bo timparu na suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah ke Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi pu baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau, oh puang anu, aja mulai saya apumu, kay puri pak bayi nih, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu illau doni puang talenga kasih barakah. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talingi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talingi deceng pada sangang agama. Alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi papedale. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Put tajalloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi papedale. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapabot itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emolilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka dari senuangeng. Esa nih kan? Senus-senuangan maka dari bahasa Arab na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus-senuangannya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain reka maki. Matapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre pakanrena karena ia robaki ewat dingi putara supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya
Dena tek kalimanna, reskinya itu didatangi untuk dia. Dalle e polewi tanya alena lo sapai. Dena malada maka reso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa mi ku yolo tas ya to naro. Ya to tu dallemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka, oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukunna ya rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yopuidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kong ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adelek mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na de nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Ini tuh ampai Pak, untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimuddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali.
Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyaliddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nyustas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil, jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya, kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya, kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya, mana dalilnya? Hadisnya sahih atau tidak? Tugasmu bukan itu. Lakukan saja ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya, bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian, Pak. Kalau kita naiki. Magi nangka. Ia mujamah. Guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir Denis senghala-halakna. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis. Tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab.
Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah, tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaji 1 tahun langsung hafal Quran 30 juz.